Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya untuk Anda. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi meraih kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan. Bintang 4 tersebut merupakan gelar kehormatan yang sangat tinggi dalam dunia militer. Pemberian pangkat ini diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 28 Februari 2024 dalam rapat pimpinan TNI Polri yang berlangsung di Gor Ahmad Yani, Cilangkap, Jakarta Timur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipromosikan menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pengangkatan pangkat itu ditetapkan dalam rapat pimpinan TNI Polri yang berlangsung di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024. Keputusan kenaikan pangkat Prabowo menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan sesuai dengan Perintah Presiden Nomor 13/TNI/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang pemberian kenaikan pangkat secara khusus dalam bentuk Jenderal TNI Kehormatan. Dalam dunia militer, Bintang 4 merupakan gelar kehormatan yang sangat tinggi. Pangkat Bintang 4 ini juga disandang oleh berbagai tokoh-tokoh ternama, seperti Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Dilansir dari Antara News, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto didasarkan pada rekomendasi dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2022, Prabowo telah meraih anugerah Bintang Yuda Dharma Utama, mengakui jasanya di bidang pertahanan yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara. Penghargaan Bintang Yuda Dharma Utama telah melewati tahap verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dengan kenaikan pangkat khusus ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Bintang 4 Kehormatan. Sebuah pengakuan dari Presiden Joko Widodo atas jasa dan kontribusi terbaiknya terhadap pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebelumnya pada tahun 2022, Prabowo telah menerima keempat tanda kehormatan bintang militer utama, meliputi Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swabuana Paksa Utama. Rahmatia, Unhas TV. Dalam sorotan isu hak angket yang diusung oleh Ganjar Pranowo, berbagai pandangan muncul dari kalangan politisi dan akademisi. Salah satunya pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihsamahendra yang dengan tegas menyebut bahwa pihak yang kalah tidak dapat menggunakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Lantas, bagaimana dari perspektif politik? Simak berita selengkapnya. Ramai soal hak angket yang akan digulirkan oleh sejumlah fraksi. Berbagai tanggapan muncul baik dari kalangan politisi maupun akademisi. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sekaligus pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Ihsamahendra menegaskan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres seharusnya mencari penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Yusril menyatakan bahwa hak angket tidak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Yusril menyoroti bahwa keputusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Sebaliknya, penggunaan hak angket DPR dianggap dapat membawa negara ke dalam ketidakpastian. Yusril menekankan bahwa MK harus memutuskan mengenai hal ini. Jika MK setuju dengan DPR, maka DPR harus menyampaikan permintaan pemaksulan kepada MPR, tergantung pada keputusan MPR. Yusril juga mencatat bahwa proses tersebut bisa memakan waktu yang sangat lama, melebihi tanggal 20 Oktober 2024 yang merupakan akhir masa jabatan Jokowi. Hal ini dapat menyebabkan vakum kekuasaan jika presiden baru belum dilantik.
Namun berbeda dengan Yusril, Ali Harmonanto, pakar politik Unhas, mengutarakan tanggapannya mengenai hak angket yang diusung oleh Ganjar Pranowo. Lawan politiknya dalam upaya untuk meningkatkan daya tawar mereka, gitu. Ya, taruhlah contohnya seperti ini. Tadi mungkin PDIP misalnya proposal awal PDIP dapat sekian menteri, tapi kemudian dengan munculnya isu hak angket ini dan kemungkinan bisa memperalot situasi politik, maka dan mengurangi stabilitas, maka kemudian dari situ penawarannya meningkat. Oh, kalau gitu tambah 4 menteri dan seterusnya. Kan proses itu yang terus terjadi gitu. Bagaimana kemudian mencari mencari komoditas politik yang digunakan untuk kemudian yang bisa digunakan sebagai alat bargaining. Gitu. Jadi ya dalam perspektif politik ya hak angket itu bukan hanya persoalan bagaimana DPR kemudian membentuk tim dan segala macam, tapi bagaimana isu itu kemudian digunakan menjadi alat untuk meningkatkan daya tawar dalam lobby ataupun bargaining. Ali Harmonanto menjelaskan bahwa hak angket dapat meningkatkan daya tawar PDIP terhadap Koalisi Indonesia Maju. Tanpa ancaman hak angket, daya tawar PDIP terhadap koalisi tersebut akan berbeda. Oleh karena itu, hak angket perlu dilihat sebagai sebuah komoditas politik yang digunakan untuk menekan lawan politik dan meningkatkan posisi tawar. Dalam politik, hak angket bukan hanya tentang bagaimana DPR membentuk tim dan mekanisme teknis, melainkan bagaimana isu tersebut diangkat dan digunakan sebagai alat dalam lobi politik untuk meningkatkan daya tawar dari partai politik tersebut. Mencari komoditas politik yang menguntungkan menjadi fokus dalam proses politik tersebut. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Revisi Undang-Undang Desa disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Bagaimana pakar hukum tata negara melihat fenomena yang terjadi, apalagi berdekatan dengan kondisi politik pada pemilu 2024. Demonstrasi besar-besaran digelar oleh para kepala desa menjadi perhatian publik datang dari berbagai desa di Indonesia menuju ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuntut revisi Undang-Undang Desa. Berbagai tuntutan disuarakan oleh para kades, salah satunya masa jabatan kepala desa. Menuntut yang dulunya menginginkan 9x2 yang kades mohonkan menjadi keputusan DPR RI pada tahap 1 masa jabatan kades menjadi 2x8 yang berarti 2 periode 8 tahun. Tentu revisi Undang-Undang Desa ini terjadi di tengah situasi dinamika politik yang luar biasa dan kita lihat demo kepala desa itu cukup banyak. Tuntutan kepala desa itu sebenarnya ada banyak ya. Misal selain masa jabatan yang dulu 9x2 yang mereka minta, kemudian yang diputuskan di di pembahasan tahap 1 di DPR itu menjadi 2x8. Juga mereka meminta sebenarnya tunjangan, ada tunjangan jabatan, tunjangan suami istri, tunjangan anak dan seterusnya, mereka minta juga itu. Dan yang lain yang mereka minta juga itu adalah anggaran dana desa itu dinaikkan dari 10% ke 20% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dan saya kira itu tidak disetujui oleh DPR. Karena itu, kalau kita melihat apakah 2x8, maksudnya 2 periode, maksimal 2 periode 8 tahun ini efektif atau tidak, saya pikir ini bagus juga sebenarnya dibanding yang dulu 3x6, berarti 18 tahun dulu, sekarang maksimal 16 tahun. Kenapa begitu? Karena konflik politik, konflik elektoral pada saat pemilihan kepala desa itu potensinya juga besar. Ketika pemilihan itu dilakukan secara lebih cepat, maka potensi konflik itu juga menjadi tinggi. Karena itu saya pikir bahkan kalau perlu 1 periode 10 tahun aja, misalnya begitu ya, ini untuk menghindari potensi konflik elektoral, konflik antar keluarga di tingkat masyarakat desa
Karena ini kan masyarakat homogen, antara satu dengan lain saling kenal, kadang-kadang yang maju juga antar sepupu begitu ya di daerah, sehingga ini bisa menimbulkan konflik sosial. Atas dasar itu saya berpikir bahwa 2x8 ini menjadi angka yang cukup baik untuk dilakukan. Cuma kadang-kadang orang akan melihat ini sebagai kok terjadinya di tahun politik begitu. Nah, orang melihat itu. Dan memang pengesahan undang-undang desa itu selalu disertai dulu pengesahan undang-undang desa tahun 2014. Saya ingat betul kepala desa itu turun demo dan mereka meminta ketua DPR itu untuk tanda tangan pengesahan undang-undang itu di arena demo. Itu kan lucu sekali itu. Dan kita tahu bahwa dulu undang-undang desa itu adalah pemecahan dari undang-undang 10 tahun 2000, undang-undang 32 tahun 2004, itu kan dipecah 3, undang-undang pilkada, undang-undang Pemda, undang-undang desa. Bayangkan yang disahkan duluan itu undang-undang desa, baru undang-undang pilkada dan Pemda. Mestinya rejimnya rejim pemerintahan daerah dulu, baru kemudian rejim pemerintahan desa. Ini tidak terjadi karena demo tekanan kepala desa yang kuat. Nah, ini terjadi lagi jelang pemilu, jelang pencoblosan ini saya kira. Menjadi perhatian publik karena keputusan persetujuan DPR RI terhadap revisi Undang-Undang Desa terkait masa jabatan Kades di tahapan pertama. Dinilai memiliki kepentingan bahkan transaksi elektoral, apalagi waktunya begitu dekat dengan kontestasi pemilu 2024. Oh, selalu. Kalau undang-undang desa itu selalu beririsan dengan kepentingan politik. Dan selalu kepala desa itu datang demo. Oh, jadi ini transaksi elektoral menurut saya. Ada ketakutan sebagian partai, jadi akomodasi ini dilakukan, ada ketakutan sebagian partai untuk, meskipun saya setuju dengan 2x8 itu, tapi ada ketakutan partai untuk tidak mengakomodasi kepentingan kepala desa karena kepentingan politik elektoral. Kita lihat kepala-kepala desa itu memegang basis suara yang kuat, apalagi kalau desa-desa di Jawa itu padatan penduduknya tinggi, sehingga partai-partai ini berpikir kalau ini ditolak maka potensinya A, B, C, kira-kira begitu ya politik. Dan ini terjadinya di situasi jelang pemilu, jelang pencoblosan. Mestinya kalau saya anggota DPR, tunda dulu sampai selesai pemilu. Kan selesai pemilu anggota DPR ini nggak langsung diganti, kan nanti menunggu waktu, nanti masuk masa sidang di bulan 3 misalnya, itu kemudian bisa disetujui. Tapi ini belum masuk di rapat paripurna. Ini masih pengambilan keputusan tahap 1 di alat kelengkapan. Nanti kita tidak tahu apa dinamika yang terjadi di rapat paripurna. Tapi kita berharap bahwa untuk soal masa jabatan oke, tapi mesti dipertimbangkan nanti kalau misalnya soal tunjangan jabatan dan seterusnya, soal alokasi anggaran mesti dipikirkan. Tidak masalah dinaikkan alokasi anggaran, tetapi bagaimana mekanisme dan polanya itu mungkin yang mesti dipikirkan di dalam undang-undang desa ini. Karena dengan anggaran yang ada saja saat ini, kepala desa belepotan, korupsi di tingkat desa itu juga luar biasa, akuntabilitas keuangan dan laporan pertanggungjawaban itu seringkali bersoal. Apakah dengan menaikkan itu meningkatkan kesejahteraan warga desa atau meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan keluarganya, kemudian untuk menyiapkan perangkat selanjutnya agar dia bisa maju lagi, itu kan yang jadi persoalan sebenarnya. Oke. Revisi Undang-Undang Desa ini penting, tetapi dengan catatan masa jabatan Kades maksimal 2x8, berarti 16 tahun, diperuntukkan untuk menghindari konflik elektoral jika terjadi keseringan pemilihan kepala desa. Aminah Rahmat, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarni Jumar Taufik, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.